Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun 0,03% ke angka 7.250. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham di satu sektor yang terpantau saat ini mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa beberapa saham di sektor properti yang terpantau mulai bergerak naik. Untuk saham pertama CTRA saya kembali update setelah hari Jumat kemarin baru saya analisa pada saat mulai terpantau mencoba beri garis EMA 50-150. Dan CTRA merupakan salah satu saham yang memang masuk watchlist kami berantem dengan member minggu ini karena secara teknikal ini menarik karena mencoba beri garis EMA 50-150 dan ada akumulasi pada pedagang hari Jumat kemarin. Dan hari ini ternyata CTRA masih lanjut naik dan sempat naik menyentuh target di 1250 yang saat ini memang masih berupa resisten untuk CTRA. Jadi walaupun naik 4%, candle hari ini memang tidak begitu oke karena ada shadow ke atas lumayan panjang, tapi tetap saja ini sudah mengkonfirmasi CTRA berhasil beri garis EMA 50-150. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 1160 dan garis EMA 50 di harga 1150 sudah berubah menjadi supportnya. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekitar target harga ini, CTRA saat ini sudah mulai bergerak tren. Dan bisa kita perhatikan untuk CTRA asing dalam beberapa hari terakhir sudah mulai masuk dan kenaikan 4% lebih ini terpantau masih ada akumulasi. Sehingga cara pergerakan saya lihat CTRA minggu ini masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1250. Dan ingat, hari ini sudah mencoba break, ini masih gagal. Apabila minggu ini kembali mencoba break masih gagal, tetap CTRA saya lihat masih ada potensi untuk terkoreksi kembali menuju 1180 sampai garis EMA 150. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terpantau minggu ini CTRA masih kesulitan untuk naik dari 1250 atau hold saja terus selama garis EMA 50-150 tidak terlewati. Dengan target lebih jauh untuk take profit di sekitar 1300. Tapi secara teknikal saat ini CTRA sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend kembali dan sudah mulai ada akumulasi. Tapi untuk teman-teman saat ini belum sempat dapat CTRA di harga sekarang, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 1180 sampai maksimal di garis EMA 150 untuk entry saham CTRA. Selanjutnya SMRA juga bisa kita lihat dalam satu minggu terakhir juga mencoba bangkit dari downtrendnya. SMRA jika kita perhatikan sebelumnya juga sempat menyentuh 480 satu berhasil rebound, berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi pada saat mengetes garis EMA 150 sampai 580, SMRA gagal break sempat melemah kembali turun bawah garis EMA. Tapi saat ini belum sempat menyentuh 480, baru di sekitar 500, SMRA masih bisa bertahan dan bisa kita lihat rebound kembali dari harga 500 dan saat ini berhasil naik di atas garis EMA 150 dan menyentuh resisten di 550. Jadi candle hari ini juga lumayan solid, tapi ingat ini belum mengkonfirmasi berhasil beri garis EMA 150. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat sempat candle juga lumayan solid berada di atas garis EMA 150, tapi ternyata ini belum mengkonfirmasi break dan kembali melemah. Tapi jika kita perhatikan secara candle memang saat ini SMRA sudah lebih oke secara candle. Dan untuk SMRA bisa kita perhatikan asing juga terpantau satu minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi dan kenaikan 3% lebih ini terpantau ada akumulasi. Jadi potensi SMRA untuk break garis EMA 150 dan lanjut naik ke target di 580 menurut saya masih lumayan besar. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau untuk entry, menurut saya wait and see dulu, bisa coba tunggu di sekitar 545 sampai 550. Apabila terpantau minggu ini SMRA masih kuat berada di atas target harga ini, teman-teman baru mau coba ikut entry itu masih oke. Tapi jika terpantau ternyata besok SMRA turun kembali di bawah 545, sebaiknya jangan entry karena berarti dia belum mengkonfirmasi break garis EMA 150 sehingga masih ada potensi untuk kembali ke garis EMA 50 yang saat ini sekitar 520. Jadi wait and see untuk buy on breakout atau tunggu kembali di support EMA 50 untuk entry di sekitar daerah support ini. Sehingga untuk teman-teman sudah dapat di sekitar 500, menurut saya bisa jadikan garis EMA 50 untuk trailing stop. Apabila terpantau gagal break garis EMA 150, teman-teman tidak mau take profit, menurut saya masih bisa di hold karena garis EMA 50 saat ini masih berupa support. Sekarang kita coba lihat BSDE juga sebenarnya hari ini bergerak naik, tapi secara teknikal jika kita lihat dalam 2-3 minggu terakhir BSDE memang mulai sideways karena belum berhasil naik di atas garis EMA 150.
Jadi pada tanggal 24 Juni sempat naik mendekati garis EMA 150 tapi belum sempat menyentuh, kembali gagal naik, sempat terkoreksi kembali mengetes support EMA 50. Tapi bisa kita lihat sampai saat ini support EMA 50 di harga 955 masih berupa support yang lumayan kuat untuk BSD. Jadi masih bisa bertahan dan hari ini masih bisa rebound naik 2% lebih ke 985. Jadi saat ini garis EMA 150 bisa kita lihat di sekitar 990. Dan secara teknikal juga sebenarnya BSD juga sudah mulai membaik dan sudah bersih naik di atas garis EMA 50. Tapi karena dalam beberapa minggu ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150, plus di atasnya bisa kita lihat ada harga 1000 lumayan dekat yang merupakan resisten psikologis. Jadi apabila BSD bersih naik di atas garis EMA 150 tapi tetap tertahan di 1000, secara pergerakan saya lihat BSD masih akan sideways. Jadi masih ada potensi terkoreksi kembali ke garis EMA 50. Jadi secara pergerakan ini hati-hati, menurut saya masih ada potensi untuk sideways. Apalagi untuk broker summary BSDI bisa kita perhatikan asing memang terpantau masuk akumulasi, tapi akumulasi asing tidak sebesar teman-temannya tadi seperti SMRA atau CTRA. Dan di broker summary jika kita perhatikan walaupun naik 2% lebih untuk BSDE, ini terpantau malah ada distribusi. Jadi beda dengan CTRA dan SMRA yang secara candle lebih oke dan masih ada akumulasi. Jadi untuk BSDE apabila teman-teman sudah punya, bisa hold terus menurut saya selama 950 tidak terlewati atau garis EMA 50 tidak terlewati dengan target take profit jangka pendek di harga 1000. Atau mau hold terus dengan target lebih jauh di 1020 sampai 1060 juga masih oke selama masih kuat di garis EMA 50. Tapi apabila teman-teman ingin coba entry saat ini, menurut saya paling oke adalah tunggu kembali di sekitar 950 sampai 955 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham PANI yang jika kita perhatikan cara pergerakan hampir mirip dengan BSDE. Jadi PANI sebelumnya setelah berhasil break garis EMA 50 sempat naik tinggi, tapi pada saat mengetes 5.800 yang memang merupakan resisten yang sebelumnya juga menahan kenaikan dari saham PANI, PANI turun lumayan dalam. Jadi turun langsung di bawah garis EMA 50, tapi saat ini bisa kita lihat kembali mengetes garis EMA 150, PANI bisa bertahan. Saat bertahan dan rebound, kembali mengetes garis EMA 50 dan harga 5000, PANI masih gagal break dan kembali melemah. Sehingga cara pergerakan saat ini PANI masih sideways. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat saat ini ada sekitar 4850 dan support EMA 150 di sekitar 4770. Dan hari ini memang PANI naik 2% lebih ke harga 5000, tapi ingat 5000 saat ini masih berupa resisten lumayan kuat karena resisten psikologis dan di atasnya masih ada resisten di garis EMA 50 di sekitar 5025. Jadi apabila PANI kita pantau mencoba untuk naik di atas 5000 masih gagal, secara pergerakan PANI masih akan sideways. Jadi masih ada potensi kembali turun menuju 4850 sampai garis EMA 150. Dan untuk PANI jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau memang 3 hari terakhir juga sudah mulai masuk akumulasi. Tapi di broker summary jika kita lihat walaupun naik 2% lebih, ini tidak terpantau ada akumulasi. Jadi memang tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk PANI menurut saya masih bisa coba pantau. Apabila mau coba spekulatif buy, bisa tunggu atau wait and see, lihat apakah PANI kuat berada di atas 5000 atau minimal di 5000. Apabila PANI selalu kuat bertahan di 5000, bisa coba spekulatif buy dengan target jangka pendek di 5150 sampai 5200. Atau mau lebih oke, tunggu konfirmasi PANI berhasil naik di atas garis EMA 50 secara candle baru ikutan entry. Karena apabila berhasil break, baru akan mengkonfirmasi PANI akan mulai bergerak uptrend kembali. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.